Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmish ala amwalihim. اللهم فك أسر المسلمين اللهم فك أسر المسلمين اللهم فك شيخنا صالح أحمد الشامي آمين يا رب العالمين. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab hadis yaitu Ma'alibus Sunnah karya Syekhuna Salih Ahmad Asy-Syami hafizahullah wa fakka asrahu, dan kita sudah membahas sampai pada hadis 3011. Pada bab yang ke-14, faqala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babun, bab baru, la yabi'u, tidak boleh menjual, mashtara, apa yang dia beli, minat ta'ami, dari makanan, qabla, sebelum, al-qabdi, dia menerima makanan tadi. Jadi maksudnya, kalau saya kulak satu makanan, sebelum makanan itu sampai ke rumah saya, tidak boleh saya jual. Dikirim dari pabrik ke rumah saya, Pak. Masih dalam perjalanan. Kemudian sudah saya jual kepada orang lain. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena bisa menimbulkan percekcokan. Kok bisa? Ya, bisa jadi barangnya ternyata tidak sampai ke rumah. Karena rusak di jalan, jatuh di jalan. Akhirnya tidak sampai hari itu. Harus diganti pada hari besoknya. Nah, orang yang sudah terlanjur membeli dari kita, marah-marah sama kita. Katanya pagi ini datang, ternyata nggak datang. Nah, maka ringkasnya, perkara-perkara yang bisa menimbulkan percekcokan dalam jual beli selalu dilarang oleh Islam. Adapun dalilnya 3011. Muttafaqun alaih, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ibta'a, barang siapa yang membeli ta'aman, satu makanan, fala yabi'hu, maka janganlah dia menjualnya, hatta yastawfiyahu, sampai dia minta sempurna. Minta sempurna maksudnya sampai menerima, ya. Jadi misalnya saya beli 1 kilo, saya sudah minta sempurna 1 kilo, udah diberikan kepada saya, baru boleh saya jual. Dalam riwayat yang lain, hatta yakbidahu, sampai dia menggenggam atau menerimanya. Di sini disebutkan makanan. Bagaimana kalau selain makanan? Apakah hukumnya sama ataukah tidak? Dalam hadis yang lain, kita sudah temukan jawabannya dari perkataan Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, wala ahsibu kulla syai'in illa mithlah. Saya tidak menyangka segala sesuatu kecuali semisal makanan juga. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari nomor 2135. Tapi sayangnya tidak ditampilkan oleh Syekhuna Ahmad Asy-Shalih Ahmad Asy-Syami hafizahullah taala. Enggak tahu ya kalau naskah yang baru sudah ada atau tidak, tapi naskah yang lama di kitab saya ini belum ada. Sehingga bisa ditambahi sendiri ya. Dari Sahih Bukhari, penjelasan Ibnu Abbas bahwasanya selain makanan pun juga hukumnya sama, karena ilatnya atau sebabnya sama. Saya jual kitab, Pak. Kitabnya masih dari Jakarta perjalanan ke Solo, belum sampai rumah. Saya jual nggak boleh. Kalau cuma nawarkan silahkan. Saya menawarkan ke teman-teman. Saya insya Allah kulaan kitab ini. Siapa yang mau ya, siapa mau beli atau janji untuk beli, nah, maka saya akan tulis namanya. Nah, nanti begitu datang kitabnya baru transaksinya dilakukan. Berikutnya 3012, riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ishtara, siapa yang membeli ta'aman, makanan, fala yabi'hu, maka janganlah dia menjualnya, hatta yaktalahu, sampai dia minta ditakarkan." Minta ditakarkan maksudnya sampai menerima, ya. Karena kalau sudah ditakarkan ya berarti kita sudah menerima apa yang kita beli tadi. Sama ya artinya. Dan tidak harus ditakar. Zaman dulu memang ditakar, kalau sekarang ditimbang.
Bab yang ke-15, babun man ba'a, orang yang menjual nakhlan, pohon-pohon kurma, alaiha yang ada di atasnya samarun, buah-buahan. Jadi saya punya pohon kurma, saya jual. Buahnya itu milik saya atau milik pembeli. Nah, itu yang dibahas nih. 3013 muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ba'a, barang siapa yang menjual nakhlan, pohon-pohon kurma, qad ubirat, telah dikawinkan, fasamaratuha, maka buahnya itu lil ba'i, bagi penjual, illa kecuali ayyashtarita, bahwasanya minta syarat al mubta', orang yang membeli." Nah, jadi hadisnya jelas menunjukkan bahwa untuk kurma apabila sudah berbuah, maka yang berhak memiliki buahnya bukan si pembeli, tapi si penjual. Kok bisa? Di sini ada kata kuncinya, Pak. Ubbirat, telah dikawinkan. Jadi pohon kurma itu kalau tidak dikawinkan tidak akan berbuah dengan baik. Nah, itu rahasianya kenapa buahnya milik si penjual. Karena yang sudah mengkawinkan ya penjual tadi. Saya sudah mengkawinkan, habis itu saya jual. Nah, hasil dari pengkawinan itu muncul buah. Berarti saya yang berhak, saya yang kawinkan. Maka dari sini pun diambil pelajaran bahwasanya semua pohon yang sifatnya seperti ini harus dikawinkan dulu, maka hukumnya sama dengan ini. Tetapi kalau yang tidak perlu dikawinkan, maka hukum ini tidak berlaku. Misalnya saya punya pohon mangga. Pohon mangga ini saya jual. Nanti ketika berbuah, buahnya milik siapa? Ya milik pembeli, wong sudah milik dia. Pohonnya sudah milik dia, berarti buahnya juga sudah milik dia. Tapi kalau kurma, nah hukumnya berbeda karena saya sudah mengkawinkan. Dan dari sini diambil pelajaran juga bahwa Islam sangat-sangat menghargai pekerjaan orang. Saya sudah bekerja mengkawinkan, ya berarti saya yang berhak memanen hasilnya. Maka dalam Islam, kalau kita memanggil tukang, ya, setelah tukang bekerja kemudian kita tidak bayar, itu dosanya dosa besar. Bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Bahkan saking dahsyatnya masalah ini, Nabi suruh supaya bayarnya itu sebelum keringatnya kering. Qabla ayyajiffa araquhu. A'tul ajir, bayarlah kepada tukang ajrahu, upahnya, qabla ayyajifa arahu, sebelum kering keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Meskipun maksudnya tidak harus begitu, Pak. Pak tukang sudah mandi, keringetnya hilang, baru kita bayar, berarti kita menyelisih sunnah. Ya enggak begitu. Ya. Maksudnya itu segera dibayarkan, jangan ditunda-tunda. Misalnya tukang biasanya bayarnya hari apa? Hari Sabtu, ya bayar Sabtu. Kalau memang tidak bisa bayar Sabtu, bilang, mohon maaf, ini nggak ada duit ini, saya tidak bisa bayar Sabtu ini. Nah, kapan Pak? Haknya kapan ini? Nah, bayar Ahad atau bayar Senin? Nah, dia harus minta izin begitu. Kalau tidak, ya berarti dia dolim kepada tukangnya tersebut. Ini gambarnya Pak, mengkawinkan pohon kurma. Ya. Jadi pohon kurma itu kan ada yang jantan, ada yang betina. Dari bagian jantan diambil, dimasukkan pada bagian betina. Setelah dimasukkan kemudian diikat. Nah, kalau setelah diikat itu nanti akan terjadi perkawinan. Nah, kadang-kadang untuk mengkawinkan tuh harus naik manjat gini, Pak. Itulah sebabnya Islam mengajarkan hasilnya itu buahnya untuk penjual bukan pembeli. Karena memang lelah seperti ini, harus manjat, harus mengkawinkan ya. Nah, maka ini satu pekerjaan yang berhak untuk dikasih hasilnya. Tapi tentu saja hasil tahun itu saja. Karena kurma itu kan setiap tahun sekali deh. Nah, berarti tahun itu saja milik saya sebagai penjual. Habis itu tahun berikutnya ya tentu saja miliknya si pembeli karena pasti dia yang mengkawinkan juga. Berikutnya 16, babun la tuba', tidak boleh dijual as-simar, buah-buahan, qabla, sebelum buduwi, tampak salahiha, bagusnya buah. Wa hukmi, atau wa hukmu, dan hukum dari al-jawaih, kerusakan-kerusakan pada tanaman. Jadi maksudnya
tidak boleh menjual buah ketika masih pentil. Itu yang dimaksud sebelum tampak bagusnya. Itu maksudnya ketika masih pentil. Kenapa tidak boleh menjual buah ketika masih pentil? Karena belum tentu berhasil. Dari pentil menuju matang ini ada kemungkinan tidak berhasil. Nah, maka sebab dilarangnya adalah ghoror, karena spekulasi, bisa berhasil, bisa tidak. Dulu sudah pernah saya jelaskan, jual beli haram kalau ada tiga. Ada riba haram, ada ghoror haram, ada dolim haram. Nah, di sini sebabnya adalah karena ghoror atau spekulasi. Terus bagaimana kalau seandainya sudah terlanjur kita bayar pentil tadi ya? Ternyata rusak. Nah, itulah yang disebut sebagai jawaih. Apakah kita berhak untuk menarik lagi uangnya? Uang sudah kita bayar, tapi ternyata tidak berhasil panen. Ya. Karena ternyata rusak, kena ombak atau kena badai atau kena apalah rusak, ya. Kena orang dan sebagainya. Berikutnya 3014. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang an bai'i thimar, dari menjual buah, hatta yabdua, sampai tampak salahuha, bagusnya buah tadi. Artinya sudah tidak pentil lagi tapi sudah menjelang matang. Yang dilarang siapa? Nahal ba'i. Beliau melarang penjual, wal mukta, juga pembeli. Dua-duanya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nekat, Pak, nekat menjual sama rela. Saya rela, dia rela. Apakah jual belinya sah ataukah tidak? Nah, di sini ada kaidah mengatakan an-nahyu yufidul fasad. Larangan itu menyebabkan apa yang dilarang itu rusak. Rusak artinya tidak sah. Kalau kita mau menggunakan kaidah ini, berarti jual beli tersebut tidak sah. Kenapa tidak sah? Sudah dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun masalah seperti ini ada perselisihan di antara para ulama. Maka saya katakan tadi, kalau pakai kaidah ini, jual beli tadi tidak sah. Berikutnya 3015 dari muttafaqun alaih, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang an bai'its thimar, dari menjual buah, hatta tuzhiya, sampai dia itu tuzhiya. Tuzhiya itu apa? Faqila, ditanyakan kepada Nabi, wa ma tuzhi? Yang dimaksud tuzhi itu apa? Qala, beliau menjawab, hatta tahmarra, sampai dia itu menjadi merah. Menjadi merah artinya apa? Sudah hampir matang. Ini tentu saja berlakunya untuk buah-buahan yang matangnya merah, Pak. Kalau buah yang matangnya hitam, ya kita gunakan hadis ini nggak akan bisa. Ditunggu sampai kiamat nggak akan merah. Makanya dalam riwayat yang lain tuh hatta tasfar, sampai kuning. Itu kalau matangnya kuning. Dalam riwayat yang lain itu hatta taswat, sampai hitam. Itu kalau matangnya hitam. Ada riwayat yang lain hatta tashtad, sampai apa itu? Berisi atau sampai atos, ya, sampai keras. Seperti padi, ya. Kalau masih berisi apa itu air, ya, itu belum boleh dijual. Kalau sudah keras, ya, itu sudah boleh. Sehingga banyak riwayat ya, sampai merah, sampai kuning, sampai hitam, sampai keras, itu semuanya maksudnya sampai menjelang matang. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ara'aita, apa pendapatmu? Idza mana Allahu thamra, apabila Allah mencegah buah, artinya tidak hasil panen, tidak berhasil panen. Bima, dengan dasar apa yang khudu, mengambil ahadikum, salah satu kalian, mala akhi, harta saudaranya." Artinya, kalau saya jual buah apa pohon saya kepada orang, dia membelinya pentil, akhirnya gagal panen, tetap saya ambil uangnya. Itu dasarnya apa? Ngambil hartanya orang. Kalau memang saya ngambil harta dia, saya harus ngasih dia gantinya. Gantinya ya buah. Ternyata dia nggak dapat buah. Artinya tidak boleh untuk diambil. Nah, maka hadis ini menjawab bab yang pertama, bab yang kedua tadi. Hukumnya jawaih. Hukumnya pohon yang rusak, yang tidak berhasil panen. Hukumnya apa? Harus dikembalikan duitnya. Kenapa harus dikembalikan duitnya? Karena kalau tidak kita kembalikan duitnya, berarti kita ngambil harta orang tanpa hak.
Meskipun di sini ada perselisihan di antara para ulama, kapan harus mengembalikan kapan. Sebagian ulama mengatakan batasnya itu adalah as-sulus, sepertiga. Kalau rusaknya itu lebih dari sepertiga, nah itu yang dianggap sebagai hangus tadi, harus dikembalikan duitnya. Tapi kalau rusaknya tidak sampai sepertiga, sepertiga ke bawah, maka itu dianggap bukan termasuk jawaih yang harus dikembalikan uangnya. Ada sebagian ulama apa? Mengatakan sepertiga. Kenapa sepertiga? Ya mungkin karena ada hadis Nabi, as-sulus katsir, sepertiga itu banyak. Nah, berarti kalau di bawah sepertiga itu sedikit. Kalau sedikit berarti ya dimaklumi, namanya bisnis, kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi dikit, itu biasa. Berikutnya 17. An-nahyu, larangan, anil muzabanah, dari jual beli muzabanah, wal muhaqalah, jual beli muhaqalah, wal mukhabarah, jual beli mukhabarah. Saya tidak terjemahkan karena sudah ada penjelasannya dalam hadisnya nanti, nomor 3016, muttafaqun alaih, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muzabanah, dari jual beli muzabanah. Apa itu? Ayyabi'a, bahwasanya dia menjual, samaraha itihi, buah-buahan pada kebunnya. Ingkana nakhlan, jika adalah pohon kurma, ditukar bitamrin, ditukar dengan kurma kering, kailan, secara takaran. Wa ingkana, dan jika adalah karman, pohon anggur, ayyabi'ahu, bahwasanya dia menukarnya, bizabibin, dengan kismis, kailan, secara takaran. Wa ingkana zar'an, dan jika adalah dia itu tanaman bawah seperti padi ya, ayyabi'ahu, bahwasanya dia menukarnya, bikaili ta'amin, dengan takaran makanan. Makanan itu maksudnya beras kalau sekarang ya. Kalau dulu ya gandum. Wanaha, dan beliau melarang andalika kulli, dari itu semuanya. Jadi ringkasnya muzabanah itu apa? Kita menukar buah yang masih ada di pohon dengan buah yang sudah kita panen. Korma masih di pohon, masih basah. Kita beli dengan buah korma yang sudah kita panen, yang sudah kering. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena korma ditukar korma, itu aturannya seperti yang kemarin sudah kita pelajari, timbangannya kan harus sama. Nah, sementara kalau kita cuma melihat di pohon, ini di pohon ada korma basah, yang nanti kalau dipanen kemudian dikeringkan kira-kira hasilnya 10 kilo. Saya tukar dengan korma kering saya 10 kilo. Itu kan belum tentu benar, Pak. Hanya perkiraan. Namanya perkiraan itu bisa tambah, bisa kurang, bisa sama. Nah, kemarin sudah saya sampaikan, al-jahlu bitamatsul kal ilmi bitafadul. Kalau tukar-menukar sama jenis, ternyata kita tidak tahu apakah timbangannya sama atau tidak, maka hukumnya sama dengan kalau kita tahu timbangannya tidak sama, yaitu haram. Harus 10 kilo dengan 10 kilo. Nah ini 10 kilo dengan kira-kira 10 kilo. Kira-kira itu enggak jelas, berarti haram. Intinya itu, Pak. Maka di sini dicontohkan pohon kurma, ya. Pohon anggur, karena orang-orang Arab biasanya kurma dan anggur. Kalau kita ya zar'an, padi dan sebagainya. Jadi untuk Indonesia berarti beras 10 kilo dalam karung tidak boleh ditukar dengan padi yang masih di sawah yang dikira-kira kalau dipanen nanti hasilnya 10 kilo. Kita sudah ahli manen, Pak, sudah biasa. Ini sawah saya ini kalau dipanen biasanya 10 kilo. Biasanya. Ya. Tapi kan belum tentu kan? Belum tentu, bisa naik, bisa turun. Sehingga ditukar seperti itu nggak boleh. Kalau mau nukar caranya gimana? Caranya tunggu sampai padinya tadi dipetik, kemudian sudah diubah menjadi beras. Kalau sudah berubah jadi beras, nah silahkan ditukar beras dengan beras, sama 10 kilo 10 kilo. Kemudian wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain milik Bukhari dan Muslim. Qala, dia mengatakan, wal muzabanah, dan muzabanah adalah ayyabi'a, dia menjual as-samra, buah, bikailin, dengan takaran. Maksudnya ditukar dengan buah yang sudah kering, yang sudah ditakar.
Inzada, kalau ternyata lebih, fali, maka itu milik saya. Wa inna koso, kalau ternyata kurang, fa'alaya, maka tanggungan saya. Jadi saya membawa 10 kilo kurma, ditukar dengan buah kurma yang basah di pohon. Nanti kalau ternyata hasilnya 9 kilo, ya sudah, tanggungan. Kalau ternyata hasilnya 11 kilo, ya sudah, PN. Nah, itu seperti itu nggak boleh. Ya. Karena tadi tidak sama timbangannya. Dan ditambahkan dalam riwayat Muslim, wa an kulli thamarin, dan dari setiap buah bi khorsihi, dengan menaksir. Menaksir itu mengira-ngira. Ini yang di pohon ini dikira-kira kalau dipanen kemudian dikeringkan hasilnya 10 kilo. Seperti itu nggak boleh. Kalau membelinya dengan uang boleh, Pak. Ini pohon yang di apa, korma yang di pohon ini saya taksir, nanti kalau dipanen hasilnya 10 kilo. Saya beli dengan uang rupiah senilai 10 kilo. Uang rupiah berapa? Misalnya 1 juta. Nah, nggak apa-apa. 1 juta. Itu seperti nebas. Ya. Nebas itu nggak apa-apa. Saya ambil pohon pohung. Ya. Kemudian saya hitung, satu pohon itu isinya 10. Nah, maka saya kira-kirakan, oh kira-kira berarti setiap pohon isinya 10 pohon. Nah, tinggal luasnya berapa, tinggal dikalikan saja. Penaksiran seperti itu bisa tepat, bisa tidak. Ada kemungkinan, horornya ada, tapi horornya kecil. Kenapa horornya kecil? Karena dilakukan orang yang sudah pakar. Kemudian itu dibutuhkan oleh manusia. Maka para ulama mengatakan ketika horornya kecil dan dibutuhkan oleh manusia, maka hukumnya dimaafkan, dimubahkan. Hukum asal horor tidak boleh, tapi kalau diperlukan dan kecil horornya boleh. Sama dengan darah ya, darah najis, tapi kalau sedikit enggak najis, dimaafkan. Berikutnya 3017 muttafaqun alaih dari Sahal bin Abi Hathmah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam naha melarang an bai'i thamar dari menukar buah bitamri dengan kurma kering. Buah yang dimaksud di sini adalah kurma basah yang masih di pohon. Warakhasa, dan beliau meringankan maksudnya membolehkan fil ariyah, di dalam ariyah, antuba'a, bahwasanya dijual bi khorsiha, dengan cara menaksirnya, yakuluha, memakannya, ahluha, pembelinya, rutoban, sebagai rutop. Ahlun di sini pembeli. Jangan salah, ahlun bukan pemilik tapi pembeli. Ariyah itu apa? Ariyah itu sama dengan muzabana, tapi kasusnya lain. Kasusnya adalah saya orang miskin. Ketika musim buah kurma, saya pengen makan buah kurma yang basah. Tapi saya nggak punya duit, Pak. Saya punyanya di rumah itu kurma kering. Maka saya bilang kepada tetangga saya yang punya pohon kurma tadi, Pak, saya beli kurma basahnya. Tapi saya nggak punya duit. Jadi saya beli dengan kurma saya. Kurma ditukar dengan kurma. Oh ya, boleh. Kira-kira satu pohon ini kalau dipanen nanti dikeringkan hasilnya 10 kilo. Berarti kamu bayar 10 kilo. Nah, saya bayar 10 kilo. Boleh, Pak? Loh, katanya nggak boleh. Ya, ini kan kasusnya lain. Kasusnya orang miskin nggak punya duit. Nah, kasusnya tidak harus seperti itu, Pak. Intinya ketika ada uzur maka boleh. Maka ketika kita membaca penjelasan tentang aroya dalam kitab-kitab, itu nanti berbeda-beda penjelasannya. Ada yang menjelaskan seperti saya tadi, ada menjelaskan dengan cara yang lain, nggak ada masalah, karena itu kasus yang berbeda-beda, tapi intinya sama, ada uzur. Kalau uzur yang saya ceritakan tadi, uzurnya karena orang miskin nggak punya duit. Jelas ya? Sehingga kalau orang yang punya duit, bisa membeli kurma basah tadi dengan duit, silahkan beli dengan duit. Tapi kalau nggak punya duit, maka boleh dibeli dengan kurma, dengan cara menaksir tadi, tidak ada masalah, karena ini ada uzurnya. 3018 muttafaqun alaih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Maksudnya anhuma, Pak, karena Jabir ini sahabat, Abdullah juga sahabat. Nah, telah melarang an-Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil mukhabarah, dari mukhabarah. Mukhabarah belum ya? Wal muhaqqalah, dan muhaqqalah, wa anil muzabanah. Nah, nanti dijelaskan di bawah. Wa an bai'i thamar, dan dari menjual buah, hatta yabtuwa salahuha, sampai muncul bagusnya, yaitu
sudah tidak penting lagi. Wa alla tuba' tidak boleh dijual illa bid dinar kecuali dengan uang dinar, uang emas, wad dirham atau uang dirham. Jadi mukhabarah, muhaqqalah, muzabanah tidak boleh dilakukan kecuali dengan uang rupiah kalau sekarang ya. Illal araya kecuali ariyah tadi. Kalau ariyah diperbolehkan karena ada wudu. Nah, sekarang tafsiran dari muhaqqalah dan sebagainya di bawahnya. Ditambahkan dalam riwayat Muslim, qala Atha berkata Atha, fassara lana telah menafsirkan kepada kami Jabir perawi hadis tadi. Qala dia mengatakan, ammal mukhabarah. Adapun yang disebut mukhabarah itu adalah fal ardul bayda. Satu tanah yang putih. Putih itu maksudnya tidak ada tanamannya. Yadfa'uha dia menyerahkannya ar-rajulu. Yadfa'uha menyerahkannya ar-rajulu seseorang ila rajul kepada orang lain fayunfiqu fiha lalu dia itu menafkahkan pada tanah tadi maksudnya menggarapnya thumma ya'khudhu kemudian dia itu mengambil minas samari dari hasil buahnya. Jadi mukhabarah itu adalah saya punya tanah, saya tidak sempat menggarap, saya garapkan kepada teman saya. Terus dia menggarap, nanti yang muncul hasil. Upahnya dia menggarap sawah saya tadi apa? Upahnya bukan duit, tapi upahnya minas samar, dari sebagian hasil panen. Seperti itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perlu diketahui, yang dilarang ini adalah kalau gambling, kalau ada horor. Kalau tidak horor, tidak apa-apa. Contoh, sawah saya 1 hektar, kemudian digarapkan oleh teman saya, dibagi dua ya. Separuh yang selatan hasilnya untuk dia, separuh yang utara hasilnya untuk saya. Nah, seperti ini haram. Kenapa? Karena gambling. Bisa jadi yang selatan berhasil, yang utara tidak berhasil. Berarti saya pemilik tanah tidak dapat apa-apa. Atau sebaliknya, yang selatan tidak berhasil, yang utara berhasil. Berarti teman saya sudah kerja lelah-lelah, nggak dapat hasil apa-apa. Maka gambling seperti itu haram. Tapi kalau cara membaginya diubah, ini sawah digarap, nanti hasilnya 50%, 50%. Kalau misalnya hasilnya 1 kintal, ya berarti setengah kintal, setengah kintal. Nah, seperti ini boleh, Pak. Karena tidak gambling. Hasilnya jelas, jelasnya itu persenan. Ya. Maka yang dilarang di sini kalau terjadi gharar atau gambling. Berikutnya, waza'ama dan beliau mengatakan, annal muzabanah jual beli muzabanah adalah bai'ur rutab, menukar rutab, kurma basah, fin nakhli yang ada di pohon kurma, bitamri dengan kurma kering, kailan secara takaran, dikira-kira takarannya tadi. Wal muhaqqalah adapun muhaqqalah fi zar'i pada tanaman bawah seperti padi ya, ala nahwi dzalik semisal itu juga. Yabi'u dia menjual az-zar'a tanaman bawah al-qa'im yang masih tegak yaitu masih di sawah bil habbi ditukar dengan biji kailan secara takaran. Jadi bijinya misalnya beras 10 kilo. Saya tukar dengan padi yang kira-kira kalau dipanen dan dikeringkan menjadi 10 kilo beras. Nah, seperti itu nggak boleh. Jadi mirip dengan muzabanah. Bedanya kalau muhaqqalah itu tanaman bawah. Kalau muzabanah itu tanaman atas, tanaman yang berdiri. Pohon kurma, pohon mangga, pohon pisang, pokoknya yang ngetek-ngetek gitu. Nah, itu namanya muzabanah. Tapi kalau muhaqqalah itu diambil dari kata-kata haklun, ladang. Nah, ladang itu berarti tanaman bawah, ya, padi dan sebagainya. Maka muhaqqalah dengan muzabanah ini sebenarnya cara mengetahuinya gampang karena muhaqqalah kata asalnya adalah haklun, ladang, ya berarti maksudnya tanaman yang ada di ladang. Berikutnya 3019 riwayat Abu Dawud berkata Thabit Ibnul Hajjaj dari Yazid bin Thabit dia mengatakan telah melarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari mukhabarah. Maka saya berkata, apa itu mukhabarah? Maka dia menjelaskan, anta khuda engkau mengambil al-arda satu tanah binisfin dengan upah separuh au thuluthin atau sepertiga au rubu'in atau seperempat.
Nah, di sini larangannya bisa makruh, bisa haram. Apabila yang dimaksud setengah, sepertiga, seperempat itu adalah yang gambling tadi, maka haram. Sawah 1 hektar, setengahnya berarti setengah hektar ya. Yang selatan hasilnya untuk kamu. Setengah hektar yang utara hasilnya untuk saya. Nah, ini yang gambling, ini yang haram. Tapi kalau yang dimaksud setengah atau sepertiga atau seperempat ini adalah hasilnya, persenannya, persenan hasil, maka itu tidak sampai haram, itu hanya makruh. Kenapa makruh? Karena ada yang lebih afdal. Yang lebih afdal adalah disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang lain, kamu kalau punya tanah, kalau kamu tidak mau menggarap, silahkan digarapkan orang lain gratisan. Kenapa gratisan? Iya, karena kamu punya tanah itu berarti kamu kaya. Temanmu tidak punya tanah berarti dia miskin. Nah, maka karena dia miskin, suruh garap tanahmu, hasilnya PNKP. Karena sudah kaya nggak usah ngambil. Yang miskin biar ngambil semuanya, gitu maksudnya. Jadi itu yang lebih afdol. Maka di sini ada 3 tingkatan ya, mukhabarah itu. Ada mukhabarah yang paling afdol, yaitu kita suruh tanah kita digarap orang lain, kita tidak ngambil hasil apapun. Kita sifatnya sosial, membantu orang yang tidak punya tanah supaya dia bisa dapat hasil. Tingkatan yang di bawahnya boleh tetapi kurang utama, yaitu kalau kita mengambil hasil tetapi cara baginya dengan bagian yang jelas, tidak gambling. Tingkatan yang terakhir yang haram, yaitu kalau kita membaginya dengan cara gambling. Itu ringkasan dari mukhabarah dengan mengumpulkan semua hadis yang bertentangan dalam masalah ini. Karena hadis tentang masalah ini sangat beraneka ragam, seolah-olah saling bertentangan satu dengan yang lain, maka sudah kita ringkas menjadi 3 macam tadi. Berikutnya, bab yang ke-18. Babun at-tarkhis, dibolehkannya fil araya, di dalam ariyah. Tadi sudah kita bahas apa itu ariyah. Dan ariyah itu adalah pengecualian dari muzabanah. Jadi hukum asalnya muzabanah haram, tetapi untuk ariyah boleh. Kenapa? Ada uzur. Maka ini termasuk dalam kaidah likulli qaidatin mustasnaya. Setiap kaidah ada pengecualian. Kaidah pertama muzabanah haram. Pengecualiannya apa? Ariyah boleh. Padahal ariyah juga termasuk muzabanah. Berikutnya 3020 muttafaqun alaih dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa, membolehkan fil araya, dalam jual beli ariyah, antuba'a, bahwasanya dijual bi kharsiha, dengan menaksirnya, kailan, dengan takaran. Tafsirnya tadi sudah, tidak saya ulang lagi. Dalam riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa, membolehkan, ba'da dzalika, setelah itu, fi bai'il ariyah, dalam jual beli ariyah, birrutabi, dengan kurma basah, au bitamri, atau dengan kurma kering, walam yurakhis, dan beliau tidak memberikan keringanan, fi ghairihi, pada selainnya. Maka ini dirukhsahkan karena ada uzur. Sehingga kalau tidak ada uzur, tidak dirukhsahkan. Itu pun hanya pada kurma, tidak pada selain kurma. Jadi anggur boleh enggak? Ariyah enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Ya karena perawinya mengatakan birrutabi au bitamri wa lam yurakhis bi ghairihi. Khusus. Maka istilahnya apa? Istilahnya yang tidak ada pengecualian itu kembali ke hukum asal. Al-ammu yabqa ala umumihi ma lam yadulla dalilun ala takhsisihi. Dalil umum masih dipahami umum selama belum ada dalil khusus yang menunjukkan hukum khusus. Dalil umum muzabanah nggak boleh. Itu mangga, itu kurma, itu anggur. Kemudian ada dalil khusus untuk kurma. Ya sudah, berarti khusus untuk kurma saja. Nazir masalah ini adalah Rasulullah melarang kita menggunakan gelas terbuat dari perak maupun dari emas.
Tapi Nabi membolehkan kalau ada gelas pecah yang bukan dari emas perak, kemudian disambung dengan sambungan perak. Nah, itu boleh. Tapi hadisnya cuma mengatakan sambungan perak. Kalau sambungan emas gimana? Nggak ada dalilnya. Ya berarti kembali ke hukum asal tadi. Nggak boleh. Karena kalau mau kita samakan antara perak dengan emas, nggak nyambung. Emas itu harganya lebih tinggi daripada perak. Sehingga kalau perak boleh, belum tentu emas boleh. Tapi saya jujur, ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan kalau perak boleh ya emas boleh dong. Kan sama-sama asalnya dilarang. Berarti kalau cuma nyambung tok boleh, nah maka perak boleh, emas boleh. Tapi saya suka yang pakai kaidah ini tadi. Ini sebenarnya perselisihan pendapat ini nggak harus disampaikan Pak Ki. Tapi maksud saya supaya panjenengan supaya tidak salah paham. Panjenengan mendengar penjelasan saya seperti ini, tiba-tiba mendengar penjelasan ustadz lain berbeda, wah kayak berarti ustadznya salah. Saya dianggap salah atau ustadznya dianggap salah. Bukan salah. Berarti dia itu pakai pendapat yang lain. Nah, maka sebelum terjadi seperti itu, seringkali saya sampaikan apa? Perselisihan pendapat seperti itu ya, supaya kita pernah mendengar adanya perselisihan pendapat. Berikutnya 3021 muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan rakhasa telah membolehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi bai'il arayah, dalam jual beli ariyah, bi kharsiha, dengan menaksirnya, minat tamri, dari kurma kering. Tapi syaratnya adalah fi maduna, apa-apa yang di bawah khamsati ausukin, 5 wasak. 5 wasak itu 7,5 kuintal. Atau rawinya ragu-ragu. Fi khamsati ausukin, pada 5 kintal. Syakka Dawud fi dzalik. Dawud ragu-ragu dalam hal itu. Apakah Nabi mengatakan di bawah 5 wasak ataukah 5 wasak? Nah, karena rawinya ragu-ragu, kita harus ambil yang hati-hati. Maka bolehnya ariyah syaratnya di bawah 5 wasak. 5 wasak nggak boleh. Di bawah 5 wasak boleh. 7,5 kintal nggak boleh. Di bawah 7,5 kintal boleh. Jadi tadi kita mau beli kurma, kita punya kurma 7,5 kintal, ditukar dengan kurma yang ada di pohon, ya, yang kira-kira nanti kalau dipanen 7,5 kintal, nggak boleh. Harus dikurangi. Ini jangan 7,5, 7 kintal saja. Karena bolehnya itu di bawah 7,5 kuintal. Jelas ya? Berikutnya 19. Babun tahrimu, diharamkannya, bai'il khamri, menjual minuman keras, wal maitati, dan bangkai, wal khinziri, dan babi. Kenapa Pak dilarang? Nah, kaidahnya mengatakan, kaidahnya perlu saya tulis mungkin ya, karena kaidah ini penting. Kaidah al-aslu fil ahkami annaha mu'allalah. Hukum asalnya bahwasanya hukum dalam Islam itu ada sebabnya. Jadi ketika dikatakan haram, sebabnya apa? Ada. Ketika dikatakan halal, sebabnya apa? Ada. Kenapa wajib sholat? Ada sebabnya. Kenapa haram makan babi? Ada sebabnya. Nah, kembali ke judul tadi. Kenapa minuman keras haram? Karena dia najis. Kenapa bangkai, bukan karena najis, karena dia merusak akal. Jadi mabuk, akalnya rusak. Kenapa dilarang bangkai? Karena dia najis. Kenapa dilarang babi? Karena madorot. Babi itu mengandung cacing-cacing yang apabila kita makan, cacingnya bisa merusak tubuh kita. Sehingga ilat dari minuman keras karena memabukkan, ilat dari bangkai karena najis, ilat dari babi karena madorot. Karena itu para ulama mengatakan setiap yang merusak akal haram meskipun bukan minuman keras. Setiap yang najis haram meskipun bukan bangkai. Setiap yang madorot haram meskipun bukan babi. Nah, itu pentingnya kaidah tadi. Al-aslu fil ahkami ta'liliyah atau annaha mu'allalah. 3022 muttafaqun alaih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda pada tahun Fathu Makkah 8 Hijriah. Waktu itu beliau di Makkah.
Innallaha sesungguhnya Allah wa rasulahu dan rasulnya harrama telah mengharamkan bai'al khamri menjual minuman keras wal maitati dan bangkai wal khinziri dan babi wal asnami dan patung. Minuman keras sudah kita jelaskan karena merusak akal. Bangkai sudah kita jelaskan karena najis. Babi sudah kita jelaskan karena mantorot. Patung kenapa dilarang, Pak? Karena dia merusak akidah. Patung disembah. Maka semua yang merusak akidah dilarang untuk diperjualbelikan. Panjenengan menjual kitab isinya keyakinan-keyakinan Syiah. Keyakinan Syiah merusak akidah umat Islam. Nggak boleh dijual, Pak. Terus gimana kalau kita menjual kitab Taurat atau kitab Injil? Boleh apabila yang membeli bukan orang yang akan rusak akidahnya dengan sebabnya. Yang membeli seorang kiai. Kiai membeli untuk mempelajari apa kesesatan-kesesatan di dalamnya supaya menyadarkan orang-orang yang masih mengikuti Taurat, Injil yang ada sekarang padahal sudah palsu. Nah, enggak apa-apa. Karena Pak Kiai bisa paham membaca kitab seperti itu. Kitab tentang akidah Syiah yang membeli seorang ustadz untuk mempelajari kesesatan-kesesatan akidah Syiah. Enggak ada masalah. Karena tidak akan merusak dia, bahkan akan membantu dia dalam menjelaskan keburukan. Termasuk majalah porno, nggak boleh. Kenapa? Merusak pemikiran umat Islam yang membacanya atau sebagainya. Fakila maka ditanyakan, ya Rasulullah, ara'aita, apa pendapatmu syuhumal maitah, gajihnya bangkai. Fa innaha maka sesungguhnya gajih tadi yutla biha bisa dioles dengannya as-sufun, kapal-kapal. Jadi kapal kan dari kayu, Pak. Antar kayu dengan kayu ini dioles dengan gajih supaya air tidak masuk. Wa yudhanu dan diminyai biha dengannya al-julud, kulit-kulit. Nah, jadi kita punya sepatu dari kulit, dioles dengan minyak supaya tidak keras. Wa yastasbihu dan membuat lampu biha dengannya annas para manusia, yaitu lampu tindir ya, dibuat dengan apa? Minyak dari gajih bangkai tadi. Artinya gajih bangkai itu masih bisa dimanfaatkan ya Rasulullah. Apa enggak boleh diperjualbelikan? Faqala beliau menjawab, la tidak boleh. Huwa haram, dia itu haram. Haram apanya? Haram dijual belikannya, Pak. Bukan pemanfaatannya. Kalau pemanfaatannya boleh. Jadi misalnya ada bangkai, kemudian ada gajihnya bangkai, dimanfaatkan untuk lampu, nggak apa-apa. Pemanfaatannya nggak ada masalah. Ya. Yang tidak boleh adalah apa? Penjualannya tadi. Dari mana taunya bahwasanya yang dilarang itu menjualnya? Nah ini sabda Nabi. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada waktu itu, Qatalallahu Yahud. Semoga Allah melaknati orang-orang Yahudi atau semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi. Innallaha sesungguhnya Allah lamma tatkala harama mengharamkan syuhumaha gajih-gajihnya bangkai jamaluhu mereka pun mencairkannya thumma ba'uhu kemudian mereka menjualnya. Nah, ini yang dilarang yang menjual ini, Pak. Kalau untuk manfaat sendiri silahkan. Manfaat orang lain juga boleh. Yang penting jangan dijual. Fa'akalu thamanahu lalu mereka memakan harganya hasil jual belinya, enggak boleh. Makanya dari hadis ini muncul kaidah. Kaidahnya apa? Ma haruma tanawuluhu haruma bai'uhu. Apa yang haram dimakan, haram untuk diperjualbelikan. Haram makan babi, berarti jual babi juga haram. Haram makan kiri, berarti menjual kiri juga haram. Haram ngisep rokok, berarti menjual rokok juga haram. Bagi yang berpendapat haram. Bagian berpendapat ngisep rokok itu makruh, nah, menjualnya juga makruh. Jadi menjualnya sama dengan memakannya. Kalau memakannya haram, menjualnya haram. Memakannya makruh, menjualnya makruh. Memakannya halal, menjualnya halal. Begitu. Sehingga kalau kita punya ayam bangkai, dimanfaatkan masih bisa, Pak. Kasih kepada tetangga yang punya kolam lele. Pak, ini saya kasih bangkai ayam, bisa untuk makanan lele panjenengan, mesti senang semuanya. Tapi kalau dikatakan satu ayam 10.000, haram. Gratis boleh. Kalau setelah kita kasih ternyata dia berterima kasih. Terima kasih Pak, lele saya senang sekali.
Akhirnya gemuk-gemuk mereka. Akhirnya saya ambil sebagiannya, saya goreng nih, sebagian untuk panjenengan. Nah, boleh dikasih hadiah itu boleh. Tapi kalau sejak awal dikatakan, satu ayam, satu bangkai ayam, 5 lele, nah, haram. Itu namanya jual beli. Tapi kalau dikasih hadiah, nggak ada masalah. 3023 Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Madinah mengatakan, "Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yu'arridu, menyindir, bil khamri, minuman keras. Wala'allallah, barangkali Allah sayungzilu, akan menurunkan fiha, dalam minuman keras, amron, suatu urusan." Jadi Nabi khawatir ini Allah sudah nyindir-nyindir, bisa jadi nanti lama-lama haram. Jadi awal-awal dulu minuman keras belum haram. Faman, maka barang siapa yang kana adalah indahu, ada padanya, minha, dari minuman keras, syai'un, sesuatu, falyabi'hu, maka hendaklah segera dia jual. Walyantafi' bih, hendaklah dia mengambil manfaat darinya, ya, segera dijual, kemudian hasilnya dimanfaatkan sebelum turun ke haraman. Jadi mumpung masih halal silahkan dijual. Qala fama labithna, maka kami tidak tinggal, illa yasiran, kecuali sebentar, hatta qala, sampai Nabi bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala betul-betul haramal khamra, sudah mengharamkan minuman keras. Nah, jadi persangkaan Nabi tepat betul-betul. Faman, maka barang siapa yang adrokathu, mendapatinya, hadhil ayah, ayat ini yang mengharamkan, wa indahu, dan masih ada padanya, minha, dari minuman keras, syai'un, sesuatu, fala yashrab, maka jangan diminum, wala yabi, jangan menjual. Qala fastaqbalan nasu, maka orang-orang pun menghadap atau datang, bima kana indahu, dengan apapun yang ada padanya, minha, dari minuman keras. Datang kemana? Fi tariqil Madinah, pada jalan-jalan kota Madinah. Fasafakuha, lalu mereka menumpahkan minuman keras di jalan kota Madinah. Dalam riwayat yang lain dikatakan sampai Madinah banjir minuman keras. Itu saking banyaknya orang yang nyimpen minuman keras, Pak. Jadi bisa jadi satu rumah isi 10 drum, 5 drum, penuh-penuh isinya. Akhirnya kalau semua rumah menumpahkan, ya banjirlah minuman keras. Dan dari kata-kata ini, ditumpahkan di jalan, sebagian ulama mengambil kesimpulan berarti minuman keras tidak najis. Karena kalau najis tidak mungkin diizinkan oleh Nabi ditumpahkan di jalan, mengganggu orang yang lewat di jalan. Nah, sebagian ulama berpendapat minuman keras najis karena Allah mengatakan fa innahu rijsun, ya kan? Dia itu adalah najis. Berarti minuman keras najis. Maka ada dua pendapat. Makanya sering saya itu ditanya, Pak, parfum ada alkoholnya, najis tidak? Nah, itu gara-gara alkohol dianggap sama dengan minuman keras. Minuman keras najis, berarti parfum beralkohol najis, padahal tidak. Alkohol dalam parfum itu bukan minuman keras. Minuman keras itu kalau diminum, maka kita mabuk. Itu minuman keras. Alkohol di parfum, kalau diminum, mate, Pak. Bukan mabuk. Jadi bukan minuman itu. Kalau diminum, maka mati. Maka itu bukan minuman, bukan khamar. Maka kalau mau pakai parfum yang ada alkoholnya, silakan, ya. Tapi kalau mau yang tidak pakai alkohol, lebih afdal karena adanya perselisihan. Terakhir, 30424. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kana adalah indana, pada kami, khamrun, ada minuman keras, liyatim, milik anak yatim. Falamma, maka tatkala nazatil Maidah, turun surat Al-Maidah, saat itu saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentangnya, dan saya berkata, innahu liyatim, sesungguhnya minuman keras ini miliknya anak yatim. Maka Nabi bersabda, ahriquhu, tuangkanlah dia, karena sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun miliknya anak yatim tetap haram, tidak boleh dijual belikan. Yang dimaksud surat Al-Maidah yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fahal antum muntahun. Al-Maidah ayat 91. Innama yuridu syaitan, tiada lain setan menghendaki untuk mengadakan permusuhan di antara manusia dan kebencian dengan sebab minuman keras dan judi,
dan juga ingin menghalangi kalian dari zikrullah dan salat. Apakah kalian mau berhenti? Nah, surat Al-Maidah ayat 91 itu yang dimaksud pada apa namanya? Hadis Al-Maidah 91. Adapun ayat yang menyindir minuman keras ada dua. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat An-Nahl ayat 67. Wa min thamaratin nakhili wal a'nab tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasanan. Dari anggur kalian membuat sakaron, sesuatu yang memabukkan dan rizki yang baik. Nah, ini sindiran dari Allah. Berarti minuman keras yang memabukkan itu bukan rezeki yang baik, itu rezeki yang jelek. Nah, Nabi sudah paham. Wah, ini kok Allah menyindir-nyindir. Ini khawatir nanti diharamkan. Ini sindiran pertama. Ya. Sindiran kedua. Allah menurunkan ayat lagi. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan mendekati salat dalam kondisi mabuk. Artinya, mabuk boleh, tapi jauh dari waktu salat. Maghrib sampai Isya mabuk, nggak boleh. Tapi habis Isya mabuk, silahkan. Kenapa? Nanti subuh sudah sadar. Itu dulu di awal Islam loh Pak. Sekarang sudah nggak berlaku, nggak boleh sekarang. Nah, maka ini sindiran kedua. Nabi semakin paham, wah hati-hati ini pasti akan haram ini. Nah, Nabi orang cerdas. Sehingga disindir-sindir begitu sudah paham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dapat kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.